Halo petani milenial, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat bekerja di ladang dan sawah ya. Balik lagi bareng aku Sari di program kesayangan kita semua, Petani Talk. Di program ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru seputar dunia pertanian, isu-isu terkini sampai solusi-solusi kreatif dari petani muda yang inspiratif. Hari ini kita bakal bahas topik penting banget dan cukup menyedihkan, harga komoditas pertanian yang terus merosot. Sudah hadir dua tamu kita hari ini, Mbak Siti dan Mbak Juminten, petani muda dari Jawa Tengah yang gak cuma produktif tapi juga aktif mengedukasi petani lain. Selamat siang Mbak Siti, apa kabar? Selamat siang Mbak Sari, kabar baik. Selamat siang Mbak Juminten, sehat selalu ya. Selamat siang Mbak Sari, Alhamdulillah sehat nih. Nah, pasti kalian pada penasaran kan apa aja yang akan kita bahas pada siang hari ini? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 107,8 FM ATM Radio untuk mengawali program kali ini biar kita semakin semangat dan happy. Mari kita dengarkan bersama lagu pembuka dari American Idol's Birthday of My Life. Check it out. Oke, kembali lagi dengan kita. Halo Mbak Siti dan Mbak Juminten. Halo. Mereka kedua petani muda yang kian terus-menerus berusaha menjaga agar kegiatan bertani terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah, bertani sendiri merupakan aktivitas yang bukan hanya mengandalkan tenaga, tapi juga penuh perhitungan, kesabaran, dan rasa cinta terhadap alam. Setiap langkah, mulai dari mengolah tanah, menanam benih, merawat tanaman hingga memanen hasilnya, mencerminkan proses panjang yang penuh makna. Bertani mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan musim, memahami bahasa alam, dan mensyukuri setiap hasil yang tumbuh dari bumi. Di tengah tantangan zaman dan perubahan iklim, bertani tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup. Petani bukan sekedar profesi, mereka adalah penjaga kehidupan yang bekerja dalam diam, tapi hasilnya dinikmati oleh semua orang. Kalau boleh tahu, kira-kira alasan apa yang membuat Mbak Siti dan Mbak Juminten ini mau untuk terjun ke dunia pertanian? Boleh dari Mbak Siti terlebih dahulu.
Saya memilih untuk terjun ke dunia pertanian sebenarnya karena sejumlah alasan yang kuat. Salah satunya adalah pandangan saya sebagai bagian dari generasi milenial terhadap transformasi besar yang terjadi di sektor ini. Pertanian kan kini tidak lagi identik dengan pekerjaan tradisional yang hanya berkutat pada cangkul dan juga lumpur, melainkan telah berevolusi menjadi industri modern yang syarat akan teknologi. Hadirnya konsep pertanian cerdas atau smart farming, Internet of Things atau IoT, dan berbagai platform digital untuk pemasaran hasil pertanian telah membuka banyak peluang nih buat bisnis yang sangat menjanjikan. Generasi muda yang melek teknologi seperti saya mulai mengembangkan sistem pertanian yang lebih efisien, hemat tenaga, dan berorientasi pada kebutuhan pasar. Em, Pendekatan kewirausahaan yang kreatif membuat pertanian kini tampil sebagai sektor yang tidak hanya potensial dari sisi ekonomi, tetapi juga menarik untuk digarap dengan gaya yang lebih besar, inovatif, dan berkelanjutan. Saya melihat pertanian bukan sekedar kegiatan bercocok tanam aja, melainkan sebagai ladang cuan dan inovasi yang mampu menjawab tantangan pangan masa depan. Wah, ceritanya membuat saya takjub. Nah, kalau Mbak Juminten gimana nih? Tadi kan udah dijelasin dari versi Mbak Siti. Selanjutnya kita semua mau dengerin cerita Mbak Juminten. Untuk saya sendiri yaitu sejak kecil saya sudah akrab dengan dunia pertanian karena berasal dari keluarga petani. Kehidupan sehari-hari yang saya jalani membuat saya memahami seluk-beluk pertanian secara langsung, mulai dari proses menanam, merawat tanaman hingga panen. Saya juga melihat sendiri berbagai tantangan yang dihadapi oleh orang tua saya, baik dari segi teknis budidaya maupun dalam hal pemasaran hasil panen. Banyak kendala seperti cuaca yang tidak menentu, keterbatasan alat dan teknologi, hingga harga jual yang fluktuatif. Seringkali menjadi beban bagi petani kecil seperti keluarga saya. Pengalaman tersebut menumbuhkan kesadaran dan dorongan dalam diri saya untuk tidak hanya melanjutkan jejak keluarga sebagai petani, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi. Saya mulai meyakinkan diri untuk serius menekuni dunia pertanian dengan tujuan memperbaiki berbagai kendala yang selama ini kami hadapi. Dengan semangat baru dan pemanfaatan teknologi modern, saya bertekad menjadi petani milenial yang adaptif, inovatif, dan mampu menjadikan pertanian sebagai sektor yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Lebih dari itu, saya juga ingin menjadi inspirasi bagi generasi milenial lainnya, bahwa bertani itu bukan pekerjaan kuno, melainkan peluang besar yang bisa membawa perubahan dan kemajuan, baik secara pribadi maupun bagi bangsa. Jadi memang kami nih sama-sama mempunyai tujuan ingin mengembangkan dunia pertanian, Mbak Sari. Lebih tepatnya kita nggak mau kalau pertanian semakin lama semakin menurun hasil pertaniannya. Secara kan kita tahu kalau penduduk di Indonesia tiap tahunnya semakin bertambah dan berkembang cukup pesat ya. Jadi kita pikir kalau pasti kebutuhan pangan pasti juga akan meningkat. Nah, kalau kebutuhan pangan meningkat, otomatis juga kan membutuhkan lahan sebagai media untuk bertani dan petani sebagai orang yang berperan untuk merawat dan mengolah tanaman pertanian tersebut. Wah, kalau dilihat dari cerita dari Mbak Siti dan Mbak Juminten ini, sungguh mulia ya tujuannya untuk terjun ke dunia pertanian ini. Baik, supaya kita nggak terlalu boring, yuk kita sama-sama dengarkan lagu dari It Gitaf satu-satu dulu, biar lebih semangat lagi di pagi yang cerah ini. Check it out. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa.
Oke, kembali lagi dengan kami petani milenial. Sebelumnya kita membahas mengenai kehidupan petani Mbak Siti dan Mbak Juminten. Oke, sekarang kita lanjut ya Mbak. Nah, akhir-akhir ini saya dengar kalau harga jual itu nggak sebanding sama biaya produksi ya. Menurut Mbak Siti dan Mbak Juminten ini gimana tanggapannya? Bisa mulai dari Mbak Juminten dulu. Jujur saja, saya merasa sedih dan seringkali frustasi melihat kenyataan pahit yang berulang kali terjadi dalam dunia pertanian. Salah satu contohnya yang paling sering kami alami adalah anjloknya harga hasil panen seperti cabai, tomat, atau bahkan padi. Padahal, untuk sampai pada tahap panen, kami sudah mengeluarkan banyak biaya, mulai dari pembelian pupuk, benih, sewa lahan, irigasi, hingga membayar tenaga kerja. Setiap proses itu tentu membutuhkan modal tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Namun, ironisnya saat panen tiba dan kami seharusnya bisa merasakan hasil dari jerih payah tersebut, perasaan kecewa itu semakin berat ketika mengingat bahwa kami tidak bekerja sendiri. Ada banyak orang yang terlibat, para pekerja tani yang menggantungkan penghasilannya dari keberhasilan panen. Ketika harga tidak sesuai harapan, semua orang terdampak, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga mental. Kami jadi bingung harus bagaimana, karena kondisi seperti ini bisa membuat kami tidak balik modal, bahkan merugi. Situasi seperti inilah yang semakin menguatkan tekad saya untuk mencari solusi dan memperjuangkan pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan, agar para petani bisa hidup lebih layak dan dihargai sebagaimana mestinya. Wah, dengarnya ikut prihatin juga. Soalnya itu juga berdampak ke hal lain. Kalau menurut Mbak Siti, gimana menanggapi persoalan tersebut? Tentu saja, saya juga merasakan hal yang sama dan seringkali merasa bingung harus berbuat apa ketika harga hasil panen tiba-tiba menurun drastis. Dalam kondisi seperti itu, banyak hasil panen kami yang akhirnya tidak laku di pasaran. Kami sudah berusaha payah menanam dan merawat tanaman dengan harapan hasilnya bisa dijual dan mendatangkan keuntungan. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Tak jarang karena tidak ada pembeli dan harga terlalu rendah, sebagian hasil panen terpaksa kami bagikan ke tetangga atau bahkan dibiarkan membusuk di lahan. Tentu ini sangat merugikan baik dari sisi finansial maupun emosional. Beban yang dirasakan bukan hanya soal rugi secara materi, tetapi juga kekhawatiran akan masa depan. Kami jadi pusing memikirkan bagaimana bisa menutup kerugian dan mencari modal untuk musim tanam berikutnya. Setiap panen menjadi momen penuh harap-harap cemas apakah harga akan bersahabat atau kembali menjerumuskan kami ke dalam kerugian. Ketidakpastian inilah yang membuat banyak petani merasa tidak punya kepastian hidup. Padahal pekerjaan kami sangat penting, menyediakan pangan bagi banyak orang. Luar biasa banget ya. Oke, baik, terima kasih penjelasan Mbak pada kali ini. 107.8 FM ATM Radio, petani milenial ya. Gak kerasa nih petani milenial. Sudah 20 menit berakhir, kita menemani kalian semua pada siang hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada petani milenial semua yang telah stay tune dengerin kita dari awal sampai sekarang. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Kami bertiga, Sari, Siti, dan Juminten, mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat siang, selamat beraktivitas. Stay tune terus di ATM Radio ya, karena setelah ini bakalan ada acara yang gak kalah seru nih. Dan tiba saatnya untuk kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu persembahan lagu terakhir sekaligus sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, yaitu dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Selalu Ada di Nadimu, supaya petani sehat lebih semangat lagi menjalani hari. See you. Yuk cari nama dan personamu. Kala nanti badai kan datang,
membuat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit